PLN sendiri pada waktu memutuskan untuk membeli listrik dari kami, dari pembangkit ini, itu sudah melakukan kajian. Dan dari hitungan mereka bisa menghemat sekitar 2 miliar per tahun. Nah, Bung Jaya mau melanjutkan tadi yang Pono ya. Jadi yang di Pono itu nanti skemanya seperti apa? Akan jadi pilot project atau IPP atau apa? Sudah langsung IPP karena kita melihat bahwa pilot project atau proof of concept yang di Mentawai itu sudah cukup menjadikan landasan untuk membuat commercial project. Dan kita nggak terima hibah dalam program di Pono ini. Benar-benar adalah commercial loan. Dan kita menjual ke PLN dan PPA adalah sebagai jaminan dari loan tersebut. Jadi kalau di Mentawai kan kita belum punya PPA udah langsung kita bangun. Tapi kalau yang di Pono ya tentu harus PPA dulu baru kita bangun. Nah, kapan realisasi proyek ini? Jadi kita baru saja karena ini kawasan yang dikelola oleh Kemendesa ya. Jadi bukan oleh kabupaten lagi, karena ini udah kawasan khusus sebenarnya dikelola oleh Kemendesa. Ada sekitar 48 di seluruh Indonesia seperti ini. Mereka bentuk menjadi kota terpadu mandiri namanya istilahnya, atau kota. Tapi kawasan transmigrasi? Ya, dulunya kawasan transmigrasi. Kembangkan jadi kota terpadu mandiri. Betul. Dan penduduknya sudah ada, dan mereka sudah mempunyai penghidupan. Jadi hanya PLT biomasa ini akan membantu mereka meringankan beban biaya listrik. Jadinya mereka mendapatkan income sehingga bisa dia bayar untuk listrik, dan juga untuk meningkatkan kestabilan dari listrik tersebut. Karena memang kan kita tentu ingin daerah tertinggal itu tidak hanya dapat lampu saja pada saat malam hari aja gitu ya. Ya, tetapi juga 24 jam gitu ya, maunya. Listrik yang bisa produktif, merata, cukup dan handal gitu ya. Jadi tidak biarpet. Ini yang mungkin memang saatnya kita berpikir listrik pedesaan itu harus seperti itu. Nah, belajar dari pengalaman di Mentawai, ini kan peran masyarakat untuk menyuplai bahan bakar ya, biomasa untuk pembangkit listrik itu kan menjadi sangat penting. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan pengalaman itu sekarang di Pono dibuat ada agregator, di mana agregatornya adalah BUMD dan BUMDes. Nah, tapi sejauh ini apakah sudah ada komunikasi ke masyarakat dan apa reaksi dari masyarakat dengan konsep yang ditawarkan itu tadi? Ya, jadi menarik ya, perbedaan antara Mentawai dan Pono itu adalah Mentawai itu penduduknya masih banyak mengandalkan dari hasil hutan. Mereka bukan kehidupannya mengandalkan hasil hutan. Jadi sering mereka jadi tidak ada aktivitas di desanya. Berbeda dengan di Pono, mereka sudah bercocok tanam. Jadi jauh lebih jadi dari sisi penghasilan mereka sudah ada penghasilan utamanya begitu ya. Dan sudah melakukan kegiatan di sekitar rumahnya. Apalagi karena yang ini tadi nanam gamal tadi. Nanam macam-macam. Di sana mereka punya tanaman pangan yang lokal, kemudian juga menanam jagung, dan juga ada tambak garam, ada perikanan, karena ini luas sekali ya. Yang namanya KTM Pono itu 42.000 hektar, mencakup antara Okusi sampai Atapupu. Jadi Okusi itu adalah wilayah yang di bawah Timor Leste juga, tetapi berada di kawasan Indonesia. Nah, sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan selama ini? Jadi memang ceritanya begini, kenapa kami ke KTM Pono? Karena Kemendesa waktu itu melihat ada proyek di Mentawai, kami diundang untuk ketemu dengan Pak Menteri, Menteri sebelumnya, dan Pak Menteri kemudian memanggil
Dirjen PK Trans, pembangunan kawasan transmigrasi, Pak Nurdin. Dan Pak Dirjen menyampaikan ke saya bahwa dia ingin mengembangkan PLT biomasa untuk kawasan transmigrasi sehingga kawasan transmigrasi tersebut bisa mandiri energi. Dan dia sangat senang dengan konsep PLT biomasa yang ada di Mentawai karena masyarakat yang mensuplai. Jadi konsep itu dia minta tidak dirubah. Jadi kami tidak mengambil. Jadi konsep penyediaan bahan baku berbasis masyarakat itu yang tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan karena Ditjen PK Trans ingin masyarakat mendapat manfaat langsung dari pembangkit tersebut. Jadi itu yang kami bawa. Kemudian Kemendesa memfasilitasi kami dengan Pemda. Waktu itu kita melakukan FGD dan disupport juga oleh ini Pemda Nusa Tenggara Timur ya? Nusa Tenggara Timur Provinsi, dan kemudian juga kita disupport oleh Global Green Growth Institute. Dan Global Green Growth Institute sendiri memang waktu itu sedang mencari proyek atau program yang bisa memberikan masukan lah kepada pemerintah. Jadi kita juga tidak hanya melakukan FGD dengan Kemendesa, tapi juga dengan Direktorat Bioenergi ISDM, kemudian Pemprov NTT. Program itu berlanjut sehingga kita melakukan survei, makanya ketemu angka 5 megawatt tersebut, dan kami sosialisasikan dengan masyarakat. Masyarakat sudah memahami cara kerja dari pembangkit tersebut, bagaimana kita bisa memberikan mereka tambahan pendapatan dan sebagainya. Dan menariknya memang masyarakat sudah biasa berjualan kayu bakar di Ponu. Jadi dengan gamal yang ada itu mereka berjualan kayu bakar dan harganya memang sekitar segitu, Rp150 per kilogram kira-kira dari kayu bakar. Dari kayu bakar aja. Ya, dan caranya mereka menjual kayu bakar seperti yang saya bayangkan juga, yaitu mereka memotong kemudian ditaruh aja di pinggir jalan. Oh, nanti ada yang beli gitu. Betul. Ya? Jadi orang membeli kayu bakar itu tidak di pasar tapi di jalan-jalan. Ya, kira-kira begitu. Dan saya jadi tidak perlu memberikan mereka gambaran lebih lanjut. Saya bilang bahwa bagaimana kalau jualan kayu bakarnya tiap hari. Gitu. Biasanya mereka bisa cuman menjual kayu bakar sekali seminggu, sisanya dia pakai sendiri. Bagaimana kalau tiap hari ada yang datang mengambil dan Anda dapat uang untuk bayar listrik? Ya tentu saja mereka sangat senang ya dan gembira, dan Pemkapnya sendiri juga sangat mendukung. Kita melakukan sosialisasi 3 kali di balai desanya, kemudian di kabupaten, kemudian di ibu kota provinsi. Dan pada waktu di ibu kota provinsi juga menyertakan PLN. Jadi PLN sendiri waktu itu melihat ini akan sangat membantu kestabilan dayanya, karena pembangkit ini bisa membantu untuk menyediakan daya listrik yang lebih stabil ya. Ya, karena selama ini semua pembangkit itu adanya di Kupang. Dan mereka mempunyai 70 kafe hingga Atambua. Oh, cukup jauh ya. Ini kalau pasang pembangkit ini bisa lebih stabil secara tegangan. Iya, jadi bahkan PLN menyatakan kenapa cuma 5 megawatt. Gitu. Kami membutuhkan lebih dari 5 megawatt. Jadi setelah kami melakukan survei yang di Ponu, kita melanjutkan lagi di Atambua, survei di Atambua, di Soe, dan di Kefamenanu. Atambua itu adalah ibu kota dari Kabupaten Belu. Kemudian Kefamenanu itu Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, yang mana Ponu itu juga adalah bagian dari Timur Tengah Utara. Kemudian Soe itu adalah ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi sekarang surveinya sudah berlanjut, tidak hanya di Ponu tapi juga, dan akan dikembangkan pembangkit serupa juga di sana. Betul, skemanya sama, masyarakat yang mensuplai, dan memang di 3 kabupaten ini agak berbeda. Kayak misalnya Ponu itu lebih banyak gamal, di Atambua juga gamal, tapi di Soe dan Kefamenanu ternyata banyaknya bambu, karena daerah dataran tinggi. Jadi kita
memang selalu mencoba mencari tanaman apa yang memang tumbuh di situ dan sudah dibudidayakan masyarakat. Dan setelah survei ini semua total 20 megawatt yang kita ajukan ke PLN. Nah, Bung Jaya, kan kalau kita lihat sekarang pemerintah sendiri, saya lihat kalau lihat Kementerian SDM itu sepertinya sangat mendorong pemanfaatan bioenergi. Saya lihat baru-baru ini ya, dimulai dengan biofuel misalnya, tapi juga belakangan ini penggunaan biomasa untuk pembangkit listrik ya, yang sudah dilakukan adalah co-firing biomasa. Tapi juga kita tahu PLN misalnya ada program untuk mengganti diesel-diesel. Betul. PLTD yang sudah ada dan bahkan mencapai 2.000 megawatt dari sekarang sampai 2024 ya, dimulai dengan 200 megawatt bertahap sampai kemudian nanti 2024 totalnya 2.000 megawatt kapasitas pembangkit akan digantikan. Nah, Anda melihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah rencana PLN, apakah biomasa bisa menjadi solusi teknologi yang cocok untuk menyediakan tentunya listrik yang tidak saja handal tapi juga terjangkau, karena di Indonesia isu keterjangkauan, affordability dari harga energi itu sangat penting. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira justru ini udah saatnya ya. Jadi tadi Anda menanyakan mulainya sejak kapan dan di mana. Bali 2013 itu kan awalnya memang kita ingin buat pilot yang kemudian direplikasikan. Memang Bali tidak bisa berjalan sesuai rencana, tapi terus kemudian kita beralih ke Mentawai. Dan tentu dari awal kita juga ingin membawa program ini menjadi program nasional. Nah, kalau pemerintah kemudian menerapkan ini sebagai referensi untuk mengkonversi PLTD, saya kira itu sudah alamiah ya, karena memang dari awal kita desain seperti itu dan kemudian pilot projectnya sudah jadi, Kepala Bappenas meresmikan dan proyek Mentawai itu tidak berhenti, kemudian direplikasikan dan kita juga tidak berpegang pada donor saja, tetapi juga sekarang udah mulai full komersial ya. Full komersial, dan juga ada lembaga yang lain dari MCA melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan energy mix. Jadi saya kira sudah sewajarnya sekarang mulai dipromosikan, dan tentu pemerintah harus memberikan signal yang kuat. Nah, gitu signal yang kuat itu kayak apa sebenarnya? Ya, saya kira satu adalah mengenai insentif ya, karena tidak ada energi terbarukan dimanapun di dunia ini tanpa insentif. Nah, insentif macam apa yang kira-kira dibutuhkan? Saya kira yang pertama adalah mengenai pendanaan murah. Nggak mungkin kita disuruh low cost financing ya. Ya, jadi low cost financing atau ya pendanaan yang jangka panjang gitu. Nggak mungkin kita terus kemudian dilepas begitu aja, terus tiba-tiba yang ada cuman pendanaan selama 5 tahun, 7 tahun. Dari bank komersial yang ada di Indonesia ya? Iya, swasta, bank-bank BUMN itu kan tidak pernah melakukan maksimum tenornya 7 tahun. Ya, nggak pernah ada yang 10 tahun atau 20 tahun bahkan. Jadi ya tentu saja itu tidak fair. Kenapa? Karena kita mempunyai manfaat-manfaat yang lebih dari sekedar mengembalikan return dari dana dari bank tersebut, tetapi kita memberikan manfaat sosial, manfaat lingkungan, dan itu kan harus dihitung dalam tanda kutip sebagai benefit yang diterima oleh pemerintah. Dan saya kira pemerintah sudah melihat ini sebagai peluang ya untuk menstimulir ekonomi pasca pandemi. Kenapa? Kalau kita mau mereplikasikan ini ke berbagai daerah, akan menciptakan lapangan pekerjaan yang masif dan tidak akan tergantikan selama jangka panjang. Kenapa? Ya karena kan yang namanya value chain dari biomasa itu tidak mungkin kemudian dikooptasi atau diganti oleh pihak luar. Itu sudah terjadi dengan masyarakat lokal mengupayakan, artinya menciptakan peluang kerja di situ ya, dengan mereka memasok bahan bakar untuk baku ya. Jadi bahan baku yang sudah ditanam oleh masyarakat kemudian disuplai ke pembangkit itu tidak mungkin terus kemudian kabupaten lain yang mensuplai karena jadi tidak ekonomis. Iya, karena ini ada di sekitar pembangkit. Betul. Ya. Jadi kami sudah menghitung kalau di Ponu itu maksimum 5 km. Radius dari pembangkit.
Di Mentawai tentu saja jauh lebih pendek, 1 kilometer. Jadi kalau 1 kilometer tuh ya mau setiap hari jalan kaki mensuplai masih mungkin gitu ya. Di Ponu 5 kilometer saya kira seminggu sekali masih bisa gitu kan masyarakat mensuplai. Tapi kan ini karena sudah ada agregatornya yang akan mengambil sangat visible. PLN sendiri mengatakan 25 kilometer radius pembangkit. Tapi saya kira mereka berpikirnya mengenai 10 megawatt. Sedangkan yang kami develop adalah pembangkit skala-skala kecil. Jadi 5 kilometer sampai 10 kilometer maksimum. Yang mana itu masih bisa Tadi Anda katakan satu insentif dalam arti benaran murah. Ada insentif lain yang kira-kira dibutuhkan? Ya, saya kira insentif itu tidak harus melulu diterima oleh badan usaha. Kebetulan dari warta fiskal yang tadi Feby sebutkan itu BKF yang jadi penuliskan penulisnya adalah Pak Agunan itu dari BKF, dan BKF sendiri mendesain yang namanya dana insentif daerah. Dana insentif daerah. Yang dulu mungkin mirip-mirip dana alokasi khusus. Tapi ini dikaitkan dengan performance dari si daerah tersebut. Jadi daerah tersebut harus menunjukkan bahwa mereka bisa mengelola dananya lebih efektif dan juga menciptakan lapangan kerja. Salah satunya itu. Dan sekarang kayaknya ditambah juga indeks untuk performance itu berupa energi terbarukan. Jadi kalau daerah dimasuk ya proporsi energi terbarukan dalam dana insentif daerah. Iya, jadi kalau misalnya mereka meningkatkan investasi energi terbarukan di wilayahnya, mereka akan mendapatkan dana tambahan dari pusat. Tentu itu kan akan menjadi penggerak mereka untuk motivasi daerah lah untuk mendorong energi terbarukan di daerahnya. Jadi misalnya, ini saya berpikir ya, kalau di PLTS, kenapa tidak daerahnya membebaskan sewa lahan atau mungkin nggak hibah tapi sewa lahannya 0. Toh dia dapat dana dari pusat misalnya. Kayak kalau di PLTS. Untuk dana untuk lahan yang dimiliki oleh Pemda. Untuk lahan yang dimiliki oleh Pemda, dia tidak perlu menarik bayaran dari developer gitu kan. Jadi cost-nya si dipinjamkan aja gitu sebenarnya ya. Jadi si developer tidak ada cost biaya land cost-nya dikurangi atau 0 kan, bahkan sehingga dia bisa memenuhi aturan pemerintah dari Permen. Kalau biomasa sebenarnya sangat mudah, yaitu katakanlah biomasanya kalau di daerah yang tarifnya rendah, buat aja 0. Zero cost. Kalau zero cost biomass, saya kira harga 10 sen pun developer akan berani gitu ya. Kalau di daerah-daerah tertinggal harus membayar biomasanya masih nggak masalah karena kita bisa dapat tarif yang lebih tinggi. Tapi kayak misalnya Bali kembali lagi di Bali yang mainland ya, bukan yang Nusa Penida. Kebetulan saya juga diminta oleh PLN Bali untuk menggarap di Nusa Penida. Di Nusa Penida dia bisa 11 sen gitu. Kalau di Bali mainland dia bisa 7 sen. Kalau 7 sen kemungkinan ya saya bilang ya kalau misalnya biomasanya tidak perlu beli, itu masih memungkinkan. Jadi sebenarnya insentif daerah itu bisa dipakai oleh Pemda untuk memberikan kebijakan yang spesifik. Dia mau mendevelop apa? Mau mendevelop PLTS, mau mendevelop PLT MH, atau dia mau mendevelop biomasa, berikan insentif itu dalam bentuk ya tidak harus uang, tetapi dalam bentuk kemudahan gitu untuk si developer. Dan saya kira itu peluangnya akan sangat besar dan itu bisa masif karena sekarang Pemda untuk menciptakan lapangan kerja menggunakan APBN atau PABBD itu kan sangat terbatas. Dengan swasta masuk, kemudian investasi di pembangkit, investasi di industri hilir dari pembangkit tersebut, mungkin untuk cold storage, mungkin untuk mengolah hasil pertanian, hasil kehutanan, hasil perikanan dan sebagainya, itu akan menciptakan lapangan kerja masif. Tetapi yang paling mudah tentunya adalah pembangkit. Kenapa? Karena pembangkit itu otomatis akan bankable apabila mempunyai PPA dengan PLN. Gitu kan. Dan PPA dengan PLN itu memang kita harus istilahnya bargaining dengan PLN, kita bisa semurah mungkin sehingga si PLN tentu termotivated, dan supaya itu semurah mungkin ya kita juga harus menunjukkan bahwa ini ada zero cost di sini, zero cost di sini, dan itu bisa
kan pengalaman kita selama ini kalau bicara konsep pengembangan penyediaan energi, sistem penyediaan energi berbasis komunitas itu kan banyak tantangan. Jadi sepertinya lebih mudah dikatakan daripada itu dijalankan. Betul. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Bung Jaya sepertinya konsep itu solid ya. Kemudian sepertinya bisa dijalankan. Tapi tadi Anda bilang butuh insentif dari sisi pemerintah. Tapi kalau Anda sebagai pengembang nih dan juga pengalaman untuk di industri biomasa begitu. Anda melihat tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi oleh Anda sebagai pengembang di luar persoalan-persoalan tadi bahwa butuh insentif dan lain-lain? Ya semua pasti ingin ada kepastian ya, nomor satu kepastian. Jadi ketika kita bicara dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun kementerian dan PLN gitu ya, PLN di tingkat wilayah, PLN di tingkat pusat, kita ingin ada kepastian. Kalau memang PLN ada keinginan untuk mengkonversi PLTD, ya tentu ya tetapkan saja gitu lokasinya, tetapkan harganya gitu ya, tarifnya yang akan dibeli, kemudian jenis kalau perlu ya katakan alokasi dari jenis pembangkitnya. Ya, alokasinya dari pembangkitnya. Karena saya kira begini, PLN akan berpikir mengenai tidak hanya dari sisi cost-nya dari tarif tersebut, artinya cost dia membeli, tapi karena akan mempengaruhi biaya pokok produksi PLN. Betul. Ya. Dan itu saya kira wajar, tidak bisa disalahkan gitu ya, PLN berpikir seperti itu. Tapi juga dari sisi dia penyerapan listrik di masyarakat di daerah tersebut. Karena harus ngejual listriknya kepada konsumen PLN. Betul. Jadi kalau kita mengatakan sama PLN, biomasa itu tidak hanya menurunkan BPP Anda, tapi meningkatkan daya beli konsumen Anda. Anda tertarik? Artinya konsumennya mampu untuk membayar listrik. Betul. Ya? Jadi dia tidak perlu khawatir mengenai tunggakan gitu ya dari listrik, tapi dia juga berpikir bahwa oke, ini kalau masyarakatnya mendapatkan uang langsung dari produksi listrik di wilayah tersebut, mungkin mereka akan berpikir naik kelas. Jadi tidak 450 VA lagi, tapi dia pakai 900 VA. Kenapa? Karena mungkin dia punya mesin jahit atau mesin pertukangan. Dan ketika dia naik kelas, tentu income-nya buat PLN jadi lebih. Ya, dan konsumsi listriknya lebih besar, revenue untuk PLN bertambah. Betul. Tentunya. Dan subsidi dari negara juga akan berkurang karena konsumen 450 VA, 900 VA atau di atasnya nanti juga jauh berbeda. Ya. Akhirnya masyarakat itu bisa katakanlah bisa dipandu untuk menjadi mandiri. Tidak selalu bergantung pada subsidi negara. Karena listrik kalau misalnya memang jadi penggerak ekonomi, itu buat masyarakat tidak ragu membayar. Tapi kalau mereka melihatnya itu hanya untuk lampu, tentu itu biaya, tentu itu beban gitu. Tapi kalau ini adalah sumber pencarian dia, gitu kan, dan dia bergantung sangat bergantung terhadap kehandalan dari suplai listrik ini bukan sesuatu yang mahal buat dia. Oke, ya, jadi itu kepastian dari PLN itu menurut Anda penting dan ini juga untuk buat pengembang seperti Anda bisa mencari memastikan ada kesempatan alih teknologi karena teknologi itu kan beli dari luar ya dan mungkin itu pengembangan untuk industri dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, terakhir pertanyaan saya adalah kita ini kan hidup dalam satu era di mana sistem energinya sedang bertransformasi menuju sistem energi yang dari fosil menuju sistem energi terbarukan. Tadi Anda mengatakan peluang untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi bisa nih dari biomasa ya. Tapi dalam konteks mentransformasi sistem energi kita dengan potensi biomasa yang ada di Indonesia, apakah Anda melihat ada peluang nggak di mana teknologi berbasis pada biomasa ini bisa mendorong transformasi sistem energi tadi dari yang fossil fuel sekarang kan 90%
lebih penyediaan listrik kita paling tidak dari pembangkit listrik tenaga fosil. Ya sekitar 90%, ya 85-90%. Nah, kalau untuk beralih ke energi terbarukan dengan salah satunya kontribusi biomasa, Anda ada peluang nggak? Karena kita bicara tadi 5 megawatt, ya kecil-kecil ya. Ya, jadi tentu saja gini ya, saya tuh ngelihatnya kalau kita bicara distributed power, Ya. we are the biggest market. Inilah, Indonesia the biggest market. ya, pasar terbesar di dunia untuk distributed Itu kata power. siapa tuh? Banyak. General Electric waktu itu mengatakan seperti itu. Ada studi-studi yang dilakukan Ya. oleh sejumlah perusahaan. Ya, tidak hanya vendor tapi juga NGO, think tank semacam Triple GI juga mengatakan seperti itu. Banyaklah beberapa, mungkin IRENA juga waktu itu pernah ada salah satu studinya mengatakan seperti itu. Jadi karena ini big market untuk distributed power, dan di dunia bukan hanya trennya kan ada dua. Satu adalah tren dari fosil ke clean energy, tetapi juga centralized to Ke distributed, ya. right? So ini kan terjadi juga di telekomunikasi. Dulu adanya landlines gitu ya, sekarang selular. mobile. Jadi dan Internet of Things itu kan ya that's the, perkembangan lebih lanjut dari digitalisasi itu. Dan yang namanya distributed power ini tentu kita akan menggunakan sumber energi lokal, ya. Ya tentu saja energi lokal yang paling cocok di daerah tropis, ya, curah hujan tinggi, lahannya subur, masyarakatnya agraris. Menurut saya itu adalah biomasa. Ya. Jadi saya hanya menggunakan pendekatan secara alami saja. Saya tidak membawa suatu teknologi yang katakanlah dia sangat berbeda jauh dengan alam Indonesia. Alam Indonesia itu seperti itu. Biomasa tumbuh di mana-mana. Jadi Anda percaya dengan distributed generation yang walaupun skala-skala kecil dan juga bisa dikombinasi dengan skala besar, itu bisa mendorong juga transisi energi di Indonesia. Ya karena ya kita nggak mungkin nggak menarik kabel dari ujung Sabang sampai Merauke. Kalaupun itu mau dilakukan, it takes time dan mahal. Sedangkan sekarang ada teknologi distributed generation menggunakan energi lokal yang bisa dikembangkan secara bertahap. Tidak perlu katakanlah kita membangun 1 megawatt ketika demand-nya masih 100 kW kayak di Mentawai. Tapi nanti kemudian 100 kW menjadi 500 kW, kita bisa pasang di sampingnya 400 kW. Dengan cara pendekatan seperti itu, satu, itu lebih cepat. Kita akan membangunnya tidak berpikir jangka panjang, tapi pendek dulu, pasang dulu. Sesuai kebutuhan, kemudian ditambah. Sesuai dengan peningkatan demand gitu. Ya, peningkatan demand, dan juga kita juga bisa memberikan targeted insentif gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakatnya di situ masyarakat yang butuh pasca panen, ya kita bangun di situ industrinya pasca panen. Kalau di situ misalnya pariwisata, ya industri pariwisatanya kita dengan kembangkan. Listrik, penyediaan energi itu untuk memampukan industri itu tumbuh gitu. Betul. Ya? Jadi saya waktu itu saya juga sampaikan di beberapa tulisan di rubrik Tempo kalau nggak salah, bahwa yang kita harus lihat adalah dari segi demand side-nya juga gitu, bukan hanya supply side. Jadi dengan demikian pemanfaatan listriknya juga harus dan itu jauh lebih mudah dengan distributed generation untuk perencanaannya daripada kita berpikir centralized. Saya kira menarik kalau kita gali lebih lanjut, tetapi kita sudah harus mengakhiri bincang-bincang kita. Kesimpulannya adalah Indonesia ini kaya dengan sumber energi terbarukan dan penyediaan energi, khususnya penyediaan listrik yang handal, berkualitas, terjangkau, dan bersih, itu juga sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Melistriki daerah-daerah 3T sangat mungkin dengan teknologi yang ada, dengan sumber daya biomasa yang ada. Nah, yang diperlukan adalah pemerintah memberikan dukungan dengan bentuk ada target yang jelas, kebijakan yang jelas, dukungan insentif yang tidak melulu diberikan kepada pengembang, tapi juga kepada daerah untuk turut mengembangkan
energi terbarukan, dan juga kepastian dalam menjamin adanya pertumbuhan permintaan sehingga alih teknologi serta minat investasi itu dapat bertumbuh secara alami. Saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bung Jaya atas Sama-sama, Fatih. sharingnya, dan semoga usaha kita ingin lihat Ponu bisa berhasil dan kemudian bisa direplikasi. Tadi Anda katakan masih ada potensi Di Atambua, Soe dan lain-lain ya, ada total, dan ini mungkin bisa menjadi model karena masih banyak daerah-daerah Indonesia yang kebutuhan listriknya masih kecil, dan juga daerah-daerah 3T masih banyak yang mungkin kalau ini berhasil bisa dikembangkan lebih lanjut di daerah-daerah lainnya. Ya. Terima kasih Bung Jaya, sukses selalu untuk Anda. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Bi.